Assalamualaikum, ketemu lagi dengan belajar bersama Mutiara. Masih di bab 2 dan akhirnya kita ada di video terakhir dari pembahasan tentang pengukuran per kuantitas unit. Untuk video part 1 dan part 2-nya nanti lihat di deskripsi ya. Jadi sebelum kamu belajar tentang materi yang ada di part 3 ini, selesaikan dulu part 1 dan part 2-nya. Pada video part 1, kita belajar tentang nilai rata-rata. Kita juga sudah bisa mencari rata-rata pada kehidupan sehari-hari yang bersifat matematis. Selanjutnya, pada video yang kedua, kita belajar tentang pengukuran per kuantitas unit. Kemarin kita baru sampai di nomor 4. Sekarang kita kerjakan nomor 5 sampai dengan nomor 9. Ada dua jenis permen. Permen jenis pertama seharga 12.000, berisi 10 permen. Permen jenis kedua seharga 10.400, berisi 8 permen. Permen jenis mana yang lebih mahal? Bandingkan harga setiap permen. Oke, kita ke permen pertama. 10 permen itu seharga 12.000. Artinya, satu permen itu cara mencarinya 12.000 dibagi 10. Hasilnya adalah 1.200. Jadi, untuk permen pertama, satunya seharga 1.200. Lanjut ke permen kedua, dengan uang 10.400 kita dapat 8 permen. Jadi, satu permen cara mencarinya 10.400 dibagi 8. Hasilnya adalah 1.300. Jadi, permen kedua itu satunya dihargai 1.300 rupiah. Sehingga, permen yang lebih mahal adalah permen yang kedua, yaitu seharga 1.300 satu permennya. Mesin pertama dapat memompa 240 liter air dalam 8 menit. Sedangkan mesin kedua dapat memompa 300 liter air dalam 12 menit. Mesin mana yang dapat memompa lebih banyak air per menit? Kita cari yang pertama dulu. 240 liter itu selama 8 menit. Untuk mencari 1 menitnya berarti 240 kita bagi 8. Hasilnya adalah 30 liter. Kita masukkan ke dalam kotak yang tersedia. Untuk volume air yang 240 itu memerlukan waktu 8 menit. Sementara dalam waktu 1 menit dapat memompa air sebanyak 30 liter. Lanjut soal kedua. Dalam waktu 12 menit dapat memompa air 300 liter. Nah, berapakah dalam 1 menitnya? Caranya sama, 300 dibagi 12. Hasilnya adalah 25 liter. Kita masukkan ke dalam kotak yang tersedia. Dalam waktu 12 menit dapat memompa air sebanyak 300 liter. Dalam 1 menit itu dapat memompa air sebanyak 25 liter. Jadi, mesin yang dapat memompa lebih banyak air per menit itu adalah mesin yang pertama, yaitu mesin yang 240 liter dalam 8 menit. Mesin fotokopi A dapat memfotokopi 300 lembar kertas dalam 4 menit, sedangkan mesin fotokopi B dapat memfotokopi 380 lembar kertas dalam 5 menit. Pertanyaan pertama, mesin fotokopi mana yang lebih cepat? Kita cari satu-satu terlebih dahulu. Kita gunakan tabel yang tersedia. Mesin fotokopi A dalam 300 lembar kertas memerlukan waktu 4 menit. Sehingga 1 menitnya 300 kita bagi dengan 4. Menghasilkan 75. Sehingga dalam waktu 1 menit itu bisa 75 lembar. Masuk ke mesin fotokopi yang B. Dia bisa memfotokopi 380 lembar kertas dalam 5 menit. Sehingga dalam 1 menitnya 380 kita bagi 5.
Hasilnya adalah 76 lembar. Mesin A per menitnya 75 lembar, mesin B per menitnya 76 lembar. Jadi yang lebih cepat adalah mesin yang B. Berapa lembar kertas yang dapat difotokopi oleh mesin A selama 7 menit? Setelah kita dapat hasil yang pertama, 1 menitnya itu 75 lembar untuk mesin A. Maka 75 kita kali 7, yaitu 7 menit, sama dengan 525 lembar. Masuk ke mesin fotokopi yang B. Berapa menit waktu yang dibutuhkan oleh mesin B untuk memfotokopi 1140 lembar kertas? Ini kebalikan dari soal yang A tadi. Kalau yang A ditanya berapa lembar kertas, yang B berapa menit waktu yang dibutuhkannya. Jika dalam 1 menit itu menghasilkan 76 lembar. Nah, dalam waktu berapa menit menghasilkan 11.140 lembar? Cara mencarinya itu dibagi 1140 dibagi 76 sama dengan 15. Maka jawabannya adalah 15 menit. Latihan. Sebuah traktor kecil dapat digunakan untuk membajak lahan seluas 900 meter persegi dalam 3 jam. Berapa luas lahan yang dapat dibajak oleh traktor tersebut selama 8 jam? Kita cari dulu waktu selama 1 jam. Untuk 1 jam itu berapa luasnya? Caranya 900 meter persegi itu dibagi 3 jam. Hasilnya adalah 300. Sehingga dalam waktu 1 jam itu dapat membajak lahan seluas 300 meter persegi. Nah, kalau yang ditanya dalam waktu 8 jam, caranya mudah, 300 dikali 8. Karena dalam 1 jamnya itu 300 meter persegi, maka 8 jamnya itu kita kalikan jadinya. Hasilnya adalah 2400. Jadi, luas lahan yang dapat dibajak oleh traktor tersebut selama 8 jam adalah 2400 meter persegi. Nomor 8, ayo temukan beberapa banyak peningkatan kadar karbon dioksida di Jepang. Temukan juga berapa banyak peningkatan kadar karbon dioksida per orang. Tunjukkan hasilnya menggunakan diagram batang dan diagram garis. Ini juga sama dengan soal-soal sebelumnya, bedanya ini angkanya lebih besar. Kamu pun bisa menggunakan bantuan kalkulator untuk mencarinya. Contoh, pada tahun 1990 kadar karbon dioksidanya itu 140.400.000 per 12.361 populasi. Untuk mengetahui kadar karbon dioksida per orangnya, kita bagi 114.400.000 kita bagi dengan populasi, yaitu 12.361. Hasilnya adalah 9.255. Setelah dicari semuanya, akan mendapatkan hasil seperti ini. Nah, untuk diagram batang dan diagram garisnya, coba kamu lakukan sendiri ya, kerjakan di buku latihanmu. Diagram berikut menunjukkan kadar karbon dioksida per orang di beberapa negara. Apa yang dapat kamu amati? Diskusikan jawabanmu dengan teman-temanmu. Dari tabel berikut ini, kita bisa mengetahui Amerika atau USA itu kuantitasnya sangat banyak. Negara yang kuantitasnya paling sedikit adalah Cina. Nah, kira-kira apa lagi ya yang dapat kamu simpulkan dari diagram berikut? Saatnya latihan. Tabel di bawah ini menunjukkan banyaknya botol kosong yang dikumpulkan Kadek selama 5 hari berturut-turut. Berapa rata-rata banyaknya botol kosong yang dikumpulkan Kadek per hari? Masih ingatkah pelajaran yang pertama tadi, cara mencari rata-rata itu kita jumlahkan semua datanya, kita bagi berapa banyak data. 6 ditambah 7 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 8,
itu kita bagi ke 5 karena hanya ada 5 hari. Hasilnya adalah 6,8 buah. Jadi, Kadek mengumpulkan botol kosong itu rata-rata 6,8 buah per harinya. Nomor 2, kereta A memiliki 6 gerbong yang berisi 1080 penumpang. Sedangkan kereta B memiliki 8 gerbong yang berisi 1640 penumpang. Kereta mana yang lebih padat? Oke, kita cari per satu gerbongnya. Kereta A 1080 kita bagi 6, hasilnya 180 orang. Kereta B 1640 dibagi 8, hasilnya 205 orang. Maka dari hasil ini dapat kita peroleh kesimpulan kalau yang lebih padat adalah kereta yang B, karena satu gerbongnya itu menampung 205 orang. Ada 2 jenis pensil warna. Pensil warna jenis pertama seharga 12.000 berisi 12 pensil. Pensil warna jenis kedua seharga 8.800 berisi 8 pensil. Pensil warna jenis mana yang lebih mahal? Kita cari dulu harga satuannya. Pensil warna yang pertama 12.000 kita bagi 12, hasilnya adalah Rp1.000. Jadi harganya Rp1.000 per satunya. Pensil warna kedua 8.800 kita bagi 8, hasilnya adalah 1.100. Jadi pensil warna kedua ini satunya seharga 1.100. Terlihat kan mana yang lebih mahal? Yaitu pensil warna yang kedua. Lahan seluas 180 meter persegi dapat menghasilkan 432 kg jeruk. Berapa kilogram jeruk yang dapat dihasilkan oleh lahan tersebut per meter perseginya? Ini gampang ya, 432 dibagi 180. Hasilnya adalah 2,4. Jadi jawabannya untuk per meter perseginya menghasilkan 2,4 kg jeruk. Agar lebih memudahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada soal-soal ini, kamu harus memahami dulu perkalian. Kamu harus rajin berlatih perkalian. Apakah kamu masih ingat pelajaran di kelas 3 dan kelas 4? Masuk ke persoalan 1. Populasi dari kota tempat tinggal Yosef adalah 39.000 orang dan luas kotanya sekitar 50 km persegi. Hitunglah kepadatan populasi kota tersebut. Untuk mencari kepadatan penduduk, kita bagi 39.000, kita bagi 50. Hasilnya adalah 780. Jadi, kepadatan populasi kota tersebut sekitar 780 orang. Ada sebuah pita seharga 4.800 per 4 meter. Berapa harga 1 meter pita tersebut? Untuk mencari harga per 1 meternya 4.800 kita bagi 4, hasilnya 1.200. Berapa harga dari 5 meter pita tersebut? Jadi 5 kita kali dengan 1.200, hasilnya adalah 6.000. Jika saya membeli pita tersebut seharga 14.400, berapa meter pita yang saya dapatkan? 14.400 kita bagi dengan 1.200, hasilnya adalah 12 meter. Sebuah printer dapat mencetak 350 lembar kertas dalam 5 menit. Pertanyaan pertama, berapa lembar kertas yang dapat dicetak oleh printer tersebut selama 1 menit? Sama halnya dengan yang tadi, 350 kita bagi 5, hasilnya adalah 70. Nomor 2, berapa lembar kertas yang dapat dicetak oleh printer tersebut selama 8 menit? 8 kita kali 70 karena 1 menitnya adalah 70. Hasilnya adalah 560 lembar. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencetak 2.100 lembar kertas? Karena per menitnya itu 70 lembar, jadi 2.100 kita bagi 70, hasilnya adalah 30 menit. Target Kadek adalah dapat membaca 25 lembar buku per hari.
Dia membaca rata-rata 23 lembar buku selama 6 hari mulai hari Minggu sampai Jumat. Untuk memenuhi targetnya selama seminggu, berapa lembar buku yang harus dibaca oleh Kadek pada hari Sabtu? Kita pahami dulu soalnya. Target Kadek membaca 25 lembar buku per hari. Jadi targetnya itu 25 dikali 7. Nah, dia membaca rata-rata 23 lembar buku selama 6 hari mulai hari Minggu sampai Jumat. Sisa hari Sabtu ya. Sehingga 23 dikali 6 karena hanya ada 6 hari dari Minggu sampai Jumat. Jadi untuk mencari berapa lembar buku yang dibaca hari Sabtunya, kita kurangkan dengan targetnya yang pertama tadi. Kita cari dulu 25 dikali 7, kemudian baru dicari 23 dikali 6. Kita kurangkan, hasilnya adalah 37 lembar. Tabel di bawah ini menunjukkan banyaknya siswa kelas 5 di sekolah Dadang dan banyaknya gantungan kunci yang dimiliki oleh semua siswa kelas 5 tersebut. Dari tabel itu hitunglah rata-rata banyaknya gantungan kunci yang dimiliki satu siswa di kelas 5. Hal yang pertama kita lakukan, kita cari dulu banyaknya siswa. 3 ditambah 2 ditambah 4 tambah 5 dan seterusnya. Hasilnya adalah 60. Lalu kita cari banyaknya gantungan kunci dikali dengan banyak siswanya. 0 dikali 3, 0, 1 dikali 0, 0, 2 dikali 2, 4, 3 dikali 4, 12, dan seterusnya. Lalu kita jumlahkan berapa banyak semua gantungan kunci yang dimiliki oleh siswa. Kalau ditambah semuanya, 0 ditambah 0 ditambah 4 ditambah 12 ditambah 20 dan seterusnya menghasilkan 336. Sehingga untuk mencari banyaknya gantungan kunci rata-rata yang dimiliki oleh satu siswa kelas 5 SD, 336 kita bagi 60 menghasilkan 5,6. Untuk persoalan 2 ini kamu pahami dulu maksud soalnya, kemudian kamu diskusikan dengan gurumu bagaimana jawabannya. Kamu bisa menggunakan tabel perkalian ini untuk membantu menjawab persoalan 2. Kamu baca dan pahami hal berikut ini untuk memudahkanmu berdiskusi dengan teman-temanmu dulu. Alhamdulillah, walaupun ada 3 part untuk bab 2 ini, akhirnya selesai juga tentang pembelajaran bab 2 matematika kelas 5 SD ini. Jika kamu belum memahami tentang bab 2 ini, kamu bisa mengulang-ulang lagi videonya mulai dari part 1, part 2, dan part 3 yang ini. Oke, sekian dulu ya video kita kali ini. Nantikan video pembelajaran lain tetap pada channel ini, Belajar Bersama Mutiara. Mohon maaf apabila banyak salah. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum.